mata PPKN, yaitu tema 1 subtema 3 di kelas 3. Hari ini kita mau mempelajari saling menghormati perbedaan. Kita sering mendengar ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan semboyan negara kita. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa kuno. Jika diartikan secara harfiah, secara ilmiah, Bhinneka itu sama dengan beragam atau bermacam-macam. Tunggal itu artinya satu, Ika itu artinya itu. Jika digabungkan maka artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat ini dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tangtulang. Kitab Sutasoma ini termasuk karya sastra terkenal yang ditulis oleh pujangga istana dari Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Lalu bagaimana penerapan semboyan negara kita ini dalam kehidupan sehari-hari? Seperti kita tahu, di negara kita ini terdapat berbagai macam dan banyak pulau dan banyak suku, budaya, adat istiadat, bahasa serta agama, kebiasaan dan masih banyak perbedaan lainnya. Dengan adanya semboyan ini, kita diajak untuk tetap bersatu. Walaupun kita berbeda-beda dari latar belakang, persatuan ini diperkuat dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita jadi bisa saling menyapa dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda di seluruh Indonesia. Jadi, dengan adanya semboyan negara itu, kita diharapkan untuk tetap bersatu. Tidak menjadikan perbedaan ini asal dan budaya juga dipermasalahkan atau diperdebatkan. Itu tidak. Juga tidak saling menyombongkan antara kebudayaan dan asal daerah sendiri. Namun, kita harus menjadikan perbedaan kebudayaan itu menjadi sebuah kekayaan bangsa dan bisa membuat Indonesia makin terkenal di dunia. Itulah juga sebabnya mengapa ada sila dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tujuannya supaya semua rakyat Indonesia selalu punya semangat untuk bersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang telah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa. Selain semboyan tersebut, ternyata negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa Indonesia lainnya. Alat-alat pemersatu bangsa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar negara Indonesia. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu-lagu perjuangan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Bambang, juga masih dengan pembelajaran PPKN. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bambang. Tadi pelajaran PKN sudah disampaikan oleh Ibu Ani Deborah panjang lebar ya tentang perbedaan setiap daerah, suku, bangsa, agama. Nah, sekarang saya akan melanjutkan lagi. Indonesia itu memang berbeda-beda dari penduduknya, sukunya, budayanya, bahasanya. Nah, perbedaan tersebut yang meliputi agama, suku, adat istiadat, bahasa, daerah, dan warna kulit itu bukanlah menjadi masalah dalam mempersatukan Indonesia. Kenapa demikian? Karena setiap suku, budaya, bangsa dari setiap daerah itu selalu menjaga perbedaan-perbedaan itu dan mereka saling menghormati. Kita juga harus menghormati teman-teman yang berbeda agama, suku, bahasa, dan warna kulit. Kita harus menjunjung tinggi nilai perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Karena Tuhan juga dari pertama sudah menciptakan manusia itu berbeda-beda ya. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, rukun, damai, tentram, dan sejahtera.
Jika kita tidak dapat menghormati perbedaan itu, maka pertengkaran antar suku akan terjadi. Saling menghormati perbedaan itu sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Apa bunyinya? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut ke PKN yang kali 3, 4, dan 44. Kita lanjutkan. Manusia diciptakan sangat unik dan berbeda. Itulah hebatnya kuasa Tuhan ya. Menyikapi perbedaan tersebut kita harus saling menghargai, yang merupakan wujud syukur kita atas keberagaman yang telah diciptakan Tuhan. Sikap saling menghargai mempermudah kita dalam berteman, menyayangi teman, termasuk juga pengalaman sila yang kedua. Apa tadi bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, saat ada teman yang bersikap kurang sesuai yang menurut kita dapat memberi saran kepada mereka. Tetapi, bagaimana memberi sarannya? Jangan pas depan teman-teman yang lain atau tempat yang ramai kamu menegur dia, itu tidak baik. Caranya bagaimana? Kamu panggil dia, kamu ajak dia berbicara atau bagaimana? Tetapi dengan syarat harus jangan ada orang lain yang mendengarnya. Kamu bicarakanlah hal yang tidak harus dilakukannya. Dengan demikian mudah-mudahan teman kamu akan mengikuti saran kamu. Jadi memberi saran itu harus dilakukan dengan sopan dan tidak pada keramaian. Jadi sampai di situ anak-anak ya materi yang sudah saya sampaikan dan Ibu Ani Deborah sampaikan. Oke, shalom.